Yo guys, kembali lagi di episode of Koko Review. Kalau kemarin kita sudah review singkat si Wuling REV, hari ini gue akan review lebih mendalam lagi. Kita akan kupas tuntas seputar si Wuling REV ini. Mulai dari akomodasi, lalu seputar baterai, ketiga itu impresi berkendara, dan yang terakhir adalah berapa biaya yang kita hemat kalau kita pakai mobil listrik. Untuk topik pertama yaitu akomodasi, mari kita lihat ya. Seberapa nyaman akomodasi si Wuling REV kalau diisi full 3 penumpang. Karena di video review singkat kemarin ada banyak yang bertanya, kalau penumpang lebih dari satu gimana itu kok? Kalau diisi 3 orang gimana? Sempit nggak? Dan lain-lain. Nah ini hari ini pas kebetulan gue lagi on the way jemput nyokap sama nenek gue. Dan ada satu ART. Nanti pas kan penumpangnya bertiga. Mari kita lihat ya akomodasinya gimana. Apakah penumpangnya akan tetap merasa nyaman di mobil kecil gini? Let's find out. Sekarang gue on the way jemput nenek gue dulu ya. Baterai sekarang di 79%. Oke, gue udah jemput. Sekarang kita tes ya. Kalau duduk di belakang gimana? Cara duduk di belakang itu gampang banget. Tinggal tarik aja di sini tuasnya. Nah, tinggal didorong. Ini mbaknya udah masuk di belakang. Sekarang nenek gue duduk di depan. Ruang kaki yang di belakang masih lega banget. Di depan juga masih lega. On the way jemput nyokap gue. Baterai di 77%. Udah jemput mak tercinta gue nih. Masuknya bisa dari sana ataupun dari sini nih. Coba masuk mah. Kayak gini mobilnya kalau diisi full 3 orang. Lega nggak mah di belakang? Lega. Lega nggak mbak? Lega. Lega ya. Ya. Terus di depan juga lega ya po? Di depan juga lega kan? Lega. Oke. Ini dia simulasi kalau gue lagi taksi online pakai Wuling REV. Penumpangnya ada 3. Yang di depan lega, di belakang juga lega ya. Bisa berdua atau bertiga kalau ya mungkin anak kecil gitu ya bertiga. Oke, let's go. Kita mau ke Lipo dulu. Udah sampai. Keluarnya gampang banget guys. Jadi majuin. 1. Alright, udah drop nyokap dan nenek gua. Dan ternyata untuk urusan akomodasi top ya. Mobil kecil gini bisa membawa 3 penumpang dengan nyaman. Dan di belakang tuh review dari nyokap gue sendiri tadi, bahkan dia bilang ini lebih lega dibanding mobil bensin sekelasnya. Berarti untuk urusan akomodasi mantap. Review lain dari nyokap gue karena dia duduk di belakang, dia bilang untuk suspensi belakangnya itu empuk dan nyaman ya. Jadi biarpun duduk di belakang nggak dianaktirikan ya. Sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu baterai. Baterai ini menjadi momok yang paling ditakutin ya sama yang mau beli REV. Faktor yang paling ditakutin sama orang adalah gimana kalau mobil listrik ini kena air. Misalkan nerabas hujan, banjir, ataupun kena percikan air lah. Sekarang gue langsung mau bawa mobil gue. Kita buktikan aja bareng-bareng. Akan terjadi apa kalau mobil listrik ini terkena sama air. Langsung aja gue bawa ke tempat cucian yang ada hidrolik ya. Nanti akan diangkat dan bagian bawahnya langsung disemprot pakai air cucian. TW Car Wash. Ketemu kembaran ini. Juga ya ganti pelek TE37. Oh ya, gue mau jelasin ada satu fitur juga nih dari Wuling REV yang cukup membantu kalau lagi macet. Ini dia fiturnya guys, namanya Auto Vehicle Hold. Jadi dengan memakai fitur ini, dia akan otomatis menahan remnya walaupun transmisi masih di D. Lihat, kaki gue nggak nginjak rem. Sekarang gue gas, dia auto jalan. Nah, kalau udah mau berhenti, kita cukup injak rem aja sekali, tep gitu sampai berhenti ya. Terus di sini nih ada logo A gini. Terus remnya kita lepas, mobil nggak akan bergerak karena dia remnya otomatis ditahan sama sistem. Jadi kaki kita tuh nggak pegel nahanin rem terus kalau pas lagi di lampu merah. Kita lepas aja, dia otomatis nahan remnya. Nanti kalau udah jalan, kita tinggal injek gasnya aja, otomatis remnya lepas dan mobil bisa jalan. Langsung aja kita buktikan nih, mobil gua akan disemprot pakai air di bagian kolongnya. Apakah akan terjadi sesuatu? Yuk, kita lihat kolongnya nih. Tuh udah dibasahin semua sampai disabunin ya. Moments later. Udah selesai cucinya dan ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Berarti mobil listrik Wuling REV ini aman banget guys untuk dipakai. Mau di
cuaca panas ataupun di cuaca hujan ya. Karena tadi aja itu benar-benar disemprot pakai air di area baterai dan area kolongnya. Sekarang tidak terjadi apapun. Jadi tetap aman dan worry free. Buat kalian yang masih tetap ragu, gue mau info kalau Wuling itu memberikan garansi baterai sampai 8 tahun. Jadi untuk pemakaian sampai 8 tahun ke depan sih bener-bener worry free banget. Nggak perlu dipikirin apa-apa, tinggal gas aja. Untuk biaya dan cara ngecasnya akan gue tunjukin di akhir video. Sekarang kita masuk ke topik impresi berkendara. Untuk review impresi berkendara dari pengalaman pribadi gue, mobil ini cukup fun to drive. Karena dimensinya itu kompak banget ya, bener-bener kayak bawa mobil-mobilan. Yang paling gue suka adalah tenaga atau torsi dari mobilnya. Karena ini mobil listrik, jadi torsinya tuh biasanya disebut torsi instan. Jadi kita nggak perlu injek dalam-dalam, kita toil dikit aja tuh tarikannya udah lumayan ngejambak gitu, udah lumayan narik. Untuk pemakaian city commute gini bener-bener fun to drive banget. Kayak mau nyalip-nyalip gini ya, gue tinggal pasang sen, permisi, terus kita gas. Wow, ini tenaganya enak banget guys. Mungkin kalau boleh gue bandingin ya, tenaganya tuh mirip-mirip sama City Car 1500cc, atau bahkan kalau kita aktifin yang mode sport itu mirip-mirip yang sedan 1800cc. Kita masuk ke pembahasan bantingan atau kenyamanan berkendara ya. Menurut gue ini cukup nyaman juga nih sebagai City Car. Kalau menurut pribadi gue, ini suspensinya pas banget, empuknya dapet, tapi nggak terlalu ngayun-ngayun gitu. Soalnya mobil yang empuk itu identik sama mobilnya tuh ngayun-ngayun, wobbly-wobbly gitu ya. Tapi di mobil ini nggak. Terakhir, dari steering response juga gue cukup suka. Steering response-nya cukup sharp, jadi kalau kita take over atau belok-belok ngambil jalur yang kosong, cukup fun to drive loh guys. Segitu aja impresi berkendara yang bisa gue share. Menurut gue overall untuk daily dan untuk pemakaian di dalam kota, gue cukup puas ya beli si Wuling REV ini. Karena senyaman itu pakai mobil ini di dalam kota. Kita udah bahas 3 topik ya. Mulai dari akomodasi yang oke banget. Terus yang kedua itu topik baterai. Apakah aman mobil listrik kena air? Dan ternyata aman banget. Yang ketiga tadi impresi berkendara yang cukup impresif menurut gua untuk pemakaian dalam kota. Terakhir nanti kita akan bahas berapa biaya yang bisa kita hemat kalau kita memakai mobil listrik jika dibandingkan sama mobil bensin. Topik itu akan gue bahas besok, sekaligus gue akan infoin ke kalian cara ngecas si mobil listrik. Gampang banget kok. Hari ini gue mau pakai dulu sampai baterainya kurang lebih 50%-an lah ya. Kita lanjut lagi besok. Yo guys, hari kedua dalam topik kupas tuntas mobil listrik. Hari ini topik terakhir atau topik keempat, yaitu kita akan bahas seberapa efisien atau berapa biaya yang bisa kita hemat kalau pakai mobil listrik. Tapi sebelum masuk ke topik itu, gue mau kasih lihat kalian mudahnya atau gampangnya ngecas mobil listrik. Sebenarnya ada 2 opsi. Satu, bisa ngecas di rumah. Kalian colok langsung di colokan di tembok tuh, jadi mirip kayak ngecas handphone lah. Atau yang kedua, opsinya adalah kalian bisa ngecas di SPKLU. Di mall-mall gitu biasanya ada ya. Hari ini gue akan praktekkan cara ngecas di SPKLU dulu. Caranya gampang banget guys. Kalian tinggal scan barcode yang ada di SPKLU-nya. Nah, langsung muncul untuk pengisiannya. Hari ini gue mau ngecas 19 kW. Kita udah pilih, ini biayanya 59.026. Oke, kita udah pilih daya yang mau kita isi. Kita colok dulu charging gun-nya. Buka. Kalau di SPKLU, Wuling harus pakai converter. Ini untuk ke charging gun-nya. Kita colok. Lalu yang satunya lagi kita tinggal colok ke mobil. Kalau udah kecolok, tinggal kita mulai ini aja, pencet start charging. Tep. Kalau udah start charging ya, kita bisa lihat berapa duit yang udah kita spend, terus berapa kW yang sudah masuk dan durasi ngecasnya. Terus kita bisa swipe to stop charging di sini. Kalau sudah berhasil charging, di sini akan terlihat tulisan charging. Untuk jarak yang udah gue tempuh dari 100 ke 34% itu 155 km guys. Nah sekarang akan kita lihat berapa lama ngecas dari 34% ke 100 ya. Sekarang jam 12.30, estimasi sih mungkin 3 jaman untuk ngecasnya. Jangan lupa untuk arus maksimal kalian harus tutup dan kunci pintunya guys. Di dalam akan terlihat charging. Nah kayak gitu tuh. Sekarang udah lagi ngecas dan kita tinggalin aja karena si Wuling REV ini sudah dilengkapin sama overcharge protection.
Jadi nggak perlu khawatir kalau baterainya udah 100%, dia akan auto cut off sendiri. Sekarang sambil nunggu ngecas mobil, gue spend waktunya atau habiskan waktunya dengan makan siang dan ngopi. Nah, kita makan dulu guys. Seru benar. Sambil mantau. Ini udah 43 menit dan daya yang masuk tuh 4,77 kW. Uang yang sudah kita bayarkan 18.144. Kita udah selesai makan. Ini sekarang udah keisi 8 kWh. 1 jam ya durasinya. Kita targetnya kan 19 kW, berarti kurang lebih masih 2 jaman lagi. Sekarang kita nyari tempat ngopi aja lah. Iseng kita cek ya. Sudah 64% guys. Alright guys, ini di aplikasinya sih udah charging pause 0 kW. Berarti kemungkinan ini sudah full ya. Yuk kita cek. Apakah sudah 100%? Nah, udah 100%. Dan seperti yang udah gue info ya, di sininya udah nggak ngecas lagi. Dia fully charge, jadi udah auto cut off chargingnya. Kalau udah selesai gini, simple banget, tinggal kita swipe to stop charging. Ini kita langsung dikasih tahu ya, detail-detailnya berapa lama kita ngecas, terus rupiahnya berapa. Sekarang kita cabut dulu. Tinggal dicabut aja, set. Jangan lupa ininya dicabut juga, konverternya. Beres. Jangan lupa ini ditutup lagi, balikin deh. Selesai ngecas mobil listrik, segampang itu loh. Oke guys, jadi kayak gitu ya cara ngecas Wuling Air-EV di SPKLU. Gimana? Gampang nggak? Kalau kalian mau ngecas di rumah pun lebih gampang lagi. Caranya kalian tinggal colok kabel chargingannya ke colokan tembok, lalu chargingannya kalian colok langsung ke mobil. Semudah itu aja untuk ngecas di rumah. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Berapa biaya yang bisa kita hemat kalau kita pindah dari mobil bensin ke Wuling Air-EV? Pertama-tama kita bahas dari biaya pajak. Pajak Wuling Air-EV ini jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Sebagai contoh, mobil gua ini Wuling Air-EV yang long range, pajaknya itu hanya 440.000. Kalau dibandingkan dengan city car sekelasnya, pajaknya aja bisa di atas 2 juta. Jadi dari segi pajak aja kalian sudah menghemat sekitar 70-80% dalam setahun. Lalu penghematan biaya yang kedua adalah biaya servis rutin, di mana mobil bensin itu memerlukan servis rutin ya, seperti ganti oli transmisi, ganti filter udara, dan lain-lain seputar di sektor mesin ya. Sedangkan kalau untuk Wuling Air-EV ini nggak ada yang namanya ganti oli dan lain-lain. Jadi dalam setahun kalian bisa berhemat biaya servis rutin itu sekitar 3-4 juta guys. Lalu penghematan terakhir yang paling berasa adalah biaya bahan bakar. Jika kita bandingkan ya, kemarin itu gue dalam 2 hari menempuh jarak 155 kilo. Jika kita konversi ke mobil bensin, 155 kilo dengan konsumsi BBM 1:10, kita akan menghabiskan BBM atau uang sekitar 150.000. Sedangkan jika kita pakai Wuling Air-EV, kita menghabiskan budget tidak sampai 50.000 untuk menempuh jarak 155 km. Seperti contoh kemarin 155 km, kita menghabiskan daya sekitar 66%. Si Wuling Air-EV yang long range ini, kapasitas baterainya 26,7 kW, berarti kita kalikan 66%. Kita menghabiskan 17,62 kW, lalu kita tinggal kalikan aja harga per kW. Harga per kW itu kalau kalian ngecas di rumah itu 1699, sekian, kita buletin aja ke 1700 ya. Untuk jarak tempuh 155 kilo, jika kita pakai Wuling Air-EV, itu hanya menghabiskan 30.000 guys. Sedangkan kalau pakai mobil bensin tadi di 150.000 sekian. Sekarang kita bandingkan kalau kita ngecas di SPKLU ya. Untuk di SPKLU itu biayanya 2.465 per kW. Jadi 17,62 kWh yang kita habiskan, kita tinggal kalikan aja 2.465. Kita menghabiskan hanya sekitar 45.000 untuk menempuh jarak 155 kilo. Jadi segitu aja yang bisa gue share dari pengalaman pribadi gue memakai si Wuling Air-EV long range. Menurut gue sih mobil ini worth it banget kalau kita tarik kesimpulan ya, secara overall biaya kepemilikan mobil tuh yang gue hemat itu mungkin sekitar 70-80% loh guys dalam setahun. Untuk kalian yang penasaran info lebih detail mengenai Wuling Air-EV, kalian bisa langsung mampir ke websitenya wuling.id.
Di sini akan ada informasi yang jauh lebih jelas dan jauh lebih detail mengenai Wuling EV, perbedaannya tipe-tipe standar dengan yang long range. Sampai di sini juga ada pilihan EV kalkulator. Di sini kalian bisa bandingkan berapa biaya yang bisa kalian hemat jika kalian pindah dari mobil bensin ke Wuling EV. Nanti di bawahnya ini akan ada kesimpulan berapa yang kamu bisa hemat setiap tahunnya jika pindah dari mobil bensin ke Wuling EV. Jadi menurut kalian gimana? Worth it apa nggak pindah dari mobil bensin ke Wuling EV? Kalau menurut gue sih worth it banget guys. Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Segitu aja video kupas tuntas Wuling EV Long Range. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!